Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan yang sangat baik ini bersama saya Kori Aina dan saya Miftah Niati. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan berdiskusi tentang materi tugas tematik untuk tugas akhir. Untuk nomor induk mahasiswa saya 073 atau 2013 108 1173. Kalau Mbak Ika silakan. 2013 108 03 1108. Baiklah, dimulai dari saya dulu ya. Iya. Di sini saya akan sedikit menguraikan tentang makna kata. Tiap kata atau leksim memiliki makna. Pada awalnya, makna memiliki sebuah kata. Namun, makna kata masih bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Setiap makna kata itu dalam penggunaannya baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Berbeda dengan makna istilah. Makna istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, dan tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Nah, untuk contohnya makna kata, misalnya kata tahanan. Kata tahanan jika belum berada dalam konteks kalimatnya, kata tahanan ini akan bermakna maka maknanya itu masih ambigu ya. Karena kata tahanan ini bisa bermakna orang yang ditahan atau bisa orang yang menahan. Ada lagi terus kata air. Untuk contohnya makna kata ya air ini pasti kalau tidak berada dalam konteks kalimatnya pasti juga akan membingungkan. Ini air sumur, air susu, atau air teh dan lain sebagainya. Jika sudah berada dalam konteks kalimatnya pasti akan jelas. Misalnya saya meminum air sumur. Nah, kata air tersebut akan menjadi jelas karena sudah berada dalam konteks kalimatnya. Sedangkan makna istilah adalah makna yang makna katanya itu sudah bebas dari konteks kalimatnya. Kalau misalnya dalam ilmu biologi ya, kata embrio itu adalah mempunyai suatu arti yaitu janin. Jadi walaupun tidak berada dalam konteks kalimatnya, tetap saja kata embrio itu bermakna janin. Berbeda dengan makna kata yang sebelumnya, air. Jika hanya air belum berada dalam konteks kalimatnya, maknanya juga akan ambigu. Tapi berbeda lagi dengan makna istilah seperti embrio. Embrio walaupun tidak berada dalam konteks kalimatnya tetap maknanya itu adalah janin. Ya, mungkin sedikit penjelasan atau pemaparan saya mengenai makna kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Miftah Niati yang akan memaparkan materinya judul makna sinestesia. Silakan Mbak. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang makna sinestesia. Makna sinestesia itu penggabungan dua macam tanggapan pada indera terhadap satu hal yang sama. Nah, itu disebut sinestesia. Maksudnya dalam contoh ya, muka masam. Nah, itu kan terjadi penggabungan makna tanggapan panca indera. Muka masam, muka berarti kan indera penglihat, sedangkan masam itu indera perasa. Bagaimana orang itu bisa melihat muka itu muka masam atau muka tidak? Mas harus dirasakan. Nah, itu tuh disebut itu sinestesia. Nah, sinestesia ini itu penggabungan dua macam tanggapan indera ini dapat dikatakan sebagai perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera karena tampaknya sama, tapi sebenarnya tidak sama. Yang pertukaran tanggapan indera itu antara indera perasa dan indera penglihatan itu tertukar. Nah, sedangkan yang penggabungan ini kalimatnya itu digabung antara kalimat dan tanggapan
tanggapan panca indera itu. Nah, yang di sinestesia itu yaitu tadi seperti contohnya muka masam. Sedangkan yang di perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera itu seperti contohnya suaranya halus. Nah, itu kan maksudnya kata-katanya kasar. Nah, itu kan pertukaran antara makna antara makna dengan panca indera seperti itu. Ya, baik. Di sini saya akan sedikit mungkin bertanya kepada Mbak Ita Kurniati mengenai materinya tersebut. Tadi kan Anda menjelaskan ya Mbak Ita kalau manis lisensiat adalah penggabungan apa tadi Mbak? Penggabungan tanggapan panca indera, dua tanggapan panca indera. Oh iya. Kan tadi di situ ada contohnya suara halus. Kalau biasanya kan orang, wah suaranya enak. Kan kalau enak ini kan sebenarnya kalau di panca indera itu kan di alat perasa kita kan enak. Tapi kita menguraikan wah suaranya enak. Apa itu juga termasuk disebut makna sinestesia? Bukan. Kan itu apa itu makna pertukaran tanggapan indera enak kan beda. Kalau sinestesia kan kombinasi antara apa itu panca indera dengan makna dengan kalimat itu. Nah, sedangkan kalau pertukaran itu kayak suaranya enak itu ya, itu kan terjadi pertukaran antara pendengaran dan perasa. Jadi beda ya antara pertukaran dan sinestesia. Kalau sinestesia itu penggabungan, kalau sinestesia itu penggabungan dua tanggapan panca indera. Sedangkan yang perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera itu sudah jelas sangat bedakan antara penggabungan dan pertukaran itu. Oh, yang penggabungan itu yang mukanya masam gitu. Kalau yang pertukaran panca indera itu yang kata-katanya kasar, yang suaranya enak. Berarti kan pertukaran panca indera dari pendengaran terus ke indera pengucapan. Oh, indera perasa. Oh iya. Mungkin apa sudah paham? Maksudnya sudah sedikit mengerti tentang apa yang tadi saya paparkan mengenai materi saya. Iya, sudah sangat jelas. Ya, tapi mungkin ini materi saya tentang mana kata dan mana istilah mungkin emang cukup mudah untuk dipahami. Mungkin sekian dari kami berdua, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.